orang-orang dengan produk yang mau kita tawar ini cocoknya kemana ya? Mereka biasanya berada di mana sih, di platform mana? Kalau misalnya emang target lo anak muda banget, ya lo ke TikTok kayak gitu. Dan kalau emang objektif lo udah install, ya ke Google Ads gitu. Welcome to Ekrod Decode, tempat di mana kita dapat mengetahui perjalanan karir dari tech talent di bidang software engineer, product management, data science, dan digital marketing. Perkenalkan, gue David Sebastian, digital marketing spesialis di investasiku yang akan menemani kamu di Ekrod Decode kali ini untuk membahas mengenai digital marketing trends. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan yang seru banget kali ini, jangan lupa teman-teman untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya terlebih dahulu ya. Halo semua, nama gue David Sebastian. Saat ini gue bekerja di investasiku sebagai digital marketing specialist. Untuk di nya ya biasalah bikin copywriting, bikin content plan, ngecekin kerjaan anak sosmed dan TikTok creator. Ya, kayak gitu. Oke, perjalanan karir gue itu gue mulai dari SEO internship di fintech, kemudian gue jadi kartap di situ, lalu di dua kantor gue yang berikutnya di perusahaan HRD, maksudnya produk HRD itu gue sebagai SEO spesialis lagi, dan kantor gue yang sekarang ini di investasiku by Mega Capital Sekuritas, ini perusahaan yang bergerak di bidang ya kayak jual beli saham kayak gitu. Typical duties itu ya, typical duties di digital marketing itu nggak jauh-jauh dari riset keyword, trending, kemudian biasanya ngobrol-ngobrol sama orang produk, business analyst, dan lain-lain gitu, supaya ketika kita mau bikin konten itu tepat gitu, sesuai target kita, kemudian cara penyampaian kita juga tepat. Kemudian untuk typical duties lainnya adalah ya reporting gitu ke manajemen hasil hasil dari campaign yang kita lakukan, bagaimana impressionnya, gimana clicks, install, cost per installnya seperti apa, itu dilaporkan semua gitu. Full stack digital marketer itu adalah palu gada ya. Jadi full stack digital marketer tuh seorang generalis gitu. Dia bisa SEO, paid ads, sosmed, jago copywriting, bisa CRM, bisa bikin email marketing, push notif, sampai dia approach KOL atau influencer, sampai ngadmin juga. Itu full stack DM. Untuk brand yang baru rilis, kayak misalnya baru banget nih, itu gue saranin untuk ya bolehlah campaign awareness dulu. Nah, kalau sudah dirasa cukup gitu ya audiensnya, baru deh lo retargeting lagi, dan lo bisa A/B testing gitu loh, kayak yang satu untuk hard sell banget, satu lagi soft sell lah kayak gitu. Dan sebenarnya nggak ada rumusan exact lo harus begini, nggak. Tapi yang ada lo harus testing cara ini, cara itu, cara ini, sampai lo akhirnya nemuin formula lo sendiri kayak gitu. Oh, ternyata ini yang terbaik, ya udah gitu aja yang dikembangin terus. Pengalaman gue pribadi itu, jadi kalau untuk TikTok Ads tuh akan selalu gue bedain. Jadi kalau untuk TikTok tuh kayak ya khusus yang untuk yang Gen Z aja dah, kayak umur ya 25 tahun ke bawah gitu. Nah, tapi kalau untuk Facebook itu kayak biasanya orang-orang jadul nggak sih? Kemudian untuk Instagram ya mungkin kayak ya orang-orang yang seusia gue 25 tahun ke atas kayak gitu. Nah, kalau untuk Google Ads sendiri ini karena produknya adalah sekuritas jual beli saham kayak gitu ya. Ini yang pasti ditarget adalah yang punya KTP gitu ya. Usia 21 sampai ya 40 kayak gitu. Oke, dari ketiga platform ads ini, mana sih yang paling cocok gitu ya? Balik lagi, seorang DM spesialis atau generalis itu harus paham dulu nih produk dari perusahaan dia bekerja. Kira-kira orang-orang dengan produk yang mau kita tawar ini cocoknya kemana ya? Mereka biasanya berada di mana sih, di platform mana? Kalau misalnya emang target lo anak muda banget, ya lo ke TikTok kayak gitu. Dan kalau emang objektif lo udah install, ya ke Google Ads gitu. Atau memang
kira-kira dengan produk yang lo tawarkan ini orang-orang akan nyarinya di mana? Apakah di TikTok? Apakah melalui Google Search Engine gitu? Nah, kalau di Google ya udah lo ke SEM gitu. Dan untuk untuk summary-nya yang biasa gue pakai itu adalah Meta Ads, Facebook, Instagram, dan TikTok, dan Google of course, kayak gitu. Jadi yang pertama adalah skill komunikasi. Percaya deh, skill komunikasi itu penting banget karena digital marketing ini, apalagi yang generalis, seorang DM ini akan ngobrol sama orang produk, sama divisi lain. Yang artinya kalau komunikasinya bagus, ya campaign yang dijalankan juga akan bagus juga. Gitu. Yang pertama skill komunikasi. Yang kedua adalah critical dan creative thinking. Itu penting banget. Dan ketiga adalah problem solving. Karena lagi menjamur banget ya startup yang menjual kursus, gue sangat menyarankan sih untuk kalian untuk ikutan kursus macam ini gitu. Selain kalian dapat nama, oh lulusan ini, ya pasti akan kayak, oh yaudah deh gue percaya deh sama brand ini gitu, karena lulusannya bagus-bagus gitu. Tapi nggak salah juga kalau lo mau belajar sendiri, banyak kok tutorialnya. Jadi karena DM ini luas, ada sosmed, SEO, dan lain-lain, jadi ya gue akan jawab secara general. Jadi yang pertama adalah KPI-nya itu install, impression, clicks, dan kalau dari sisi SEO tuh biasanya ditanyain bounce rate-nya berapa, session-nya berapa, kemudian kalau dari sisi ads itu cost per install berapa, cost per leads, cost apalagi CAC, itu pasti ditanyain sih. Maksudnya dijadiin KPI kayak gitu. Akan gue bagi dua, yang satu perusahaan besar, yang satu lagi ya perusahaan menengah lah. Jadi untuk perusahaan besar tuh biasanya ada CMO, kemudian dia akan ada Head of Digital Marketing, kemudian yang bawahnya lagi itu akan ada SEO lead, sosmed lead, performance marketing lead, CRM leads, call and community leads. Nah di bawahnya lagi itu ya biasa kayak ada strategis, ada spesialis, dan ada internship. Nah kalau untuk perusahaan kecil biasanya kayak ya udah gitu dari owner, langsung head, habis itu langsung si spesialisnya kayak gitu, lebih singkat gitu. Dan digital marketing di 5 tahun ke belakang itu yang pertama adalah carousel. Biasanya tuh orang-orang bikin carousel kayak microblog, biasanya kayak gitu. Tapi kalau untuk tren yang saat ini terjadi dan yang akan datang sih, prediksi gue, orang-orang tuh menyukai memes. Dari dulu tuh memes, kemudian short video, baik itu TikTok atau Reels, dan satu lagi yang paling penting untuk digital marketing adalah community. Kalau kita bisa kalau kita bisa membangun community kita dengan nasabah atau audiens kita dengan baik, itu ya mereka akan mencintai produk kita gitu, dan kita akan engage well dengan mereka kayak gitu. Peluang karir DM tuh sangat besar, since semua perusahaan go digital, ya artinya akan banyak kebutuhan gitu, perusahaan akan digital marketing gitu, mulai dari sosmed, paid ads, dan kalau opini gue pribadi, perusahaan tuh kayaknya pada butuh TikTok content creator nggak sih, atau TikTok spesialis. Untuk pertanyaan umum banget itu biasanya gini, lo bisa black hat SEO nggak? Gitu. Atau lo biasa white hat atau black hat gitu. Kemudian suka ada yang nanya gitu, lo biasa handling budget berapa untuk ads? 50 juta kah? 70 juta kah? Biasanya lo alokasiinnya tuh kemana? Ke Meta Ads berapa? TikTok Ads berapa? Google Ads berapa? Dan seterusnya. Kemudian ada pertanyaan tipikal lainnya kayak, gimana nih kalau rekan kerja lo tuh rese, gimana cara lo nanggepinnya kayak gitu. Nah kalau untuk tips untuk pertanyaan barusan ya kalau gue pribadi sih ya gue cuekin aja gitu, gue kerja aja gitu, asal jangan sampai ke bawah emosi gitu. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan kayak
Eh, misalnya campaign lo jelek nih, flop, itu lo gimana nanggepinnya? Cara lo ngomong ke manajemen gimana gitu? Ya, yang pertama harus diucapkan adalah say sorry dulu ke manajemen gitu. Dan yang kedua adalah sampaikan aja evaluasinya, matriksnya. Jadi dari misal campaign tertentu yang ikutan berapa, dari sisi ads kita, impression kita berapa, yang ngeklik berapa, yang sampai ikutan campaignnya berapa. Pertama minta maaf, laporin dulu matriksnya gimana, evaluasinya gimana, kemudian solusinya gimana gitu. Tips karir DM dari gue yang baru nyemplung ke DM baru 3 tahun. Yang pertama adalah lo harus sering ngepoin akun-akun startup yang mempunyai copywritingnya bagus. Contohnya ya kayak e-commerce atau ride hailing. Kemudian lo juga bisa mampir ke ngelihat copywriting dari Apple, itu keren-keren guys. Yang pertama adalah lo copywriting, lo belajar copywriting, kemudian dari sisi teknikalnya lo harus paham juga tuh cara masang ads, cara optimasi SEO, dan kemudian untuk tips karir untuk DM itu ya lo harus bisa se-fleksibel mungkin mempelajari produk dari perusahaan lo gitu, karena lo nggak akan bisa jualan tanpa lo paham produk kantor lo gitu. Jangan lupa untuk subscribe Ekrut TV untuk konten bermanfaat selanjutnya. Jika kamu sedang mencari pekerjaan baru, segera sign up di website Ekrut untuk mendapatkan peluang kerja di ribuan perusahaan. Gue David, see you.